Berbicara tentang sagu, hampir seluruh wajah Papua, khususnya di Papua Selatan, itu dipenuhi dengan pohon sagu. Seperti sekarang saya mau mencari sagu bersama masyarakat distrik Bomakia. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Mau kita ambil itu adalah bagian pelepah dari sagu. Jadi memang ini adalah alat yang biasa dipakai masyarakat untuk mencari ikan, ya. Pohon sagu memang tersebar luas hingga ke sekitar pemukiman masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat banyak mengambil manfaat sagu untuk keperluan yang beragam. Pelepah sagu ini akan dimanfaatkan menjadi seperti alat timba tradisional. Benar-benar ide yang sangat kreatif. Belum lengkap bandinya kalau belum ditambahin kayu. Nah, jadi fungsi kayu kecil ini supaya nanti pada saat kita timba air itu lebih mudah untuk kita ngangkatnya. Jadi ada pegangannya di sini. Di musim kemarau seperti saat ini, cukup sulit mencari sungai yang masih tersedia airnya. Kami harus menelusuri hutan yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman. Ini dia lokasi kita untuk menangkap ikan. Jadi memang lokasinya ini masih satu aliran dengan Kali Mapi. Dan baru pertama saya masuk air langsung disambut dengan ikan-ikan yang ada di sini. Cara menangkap ikan kali ini cukup unik. Bagian sudut sungai dibendung agar ikan yang bersembunyi di tepian tidak dapat meloloskan diri. Bendungannya kita buatnya dari ranting-ranting pohon dan juga tanah supaya nanti airnya itu nggak akan masuk lagi ke sela-sela, ikannya pun nggak akan bisa kabur tentunya. Nah, tanah lumpur inilah yang akan memberhentikan jalur air dan membuat ikan terjebak. Ini bendungannya sudah dirasa benar-benar kedap air, tidak akan ada air masuk lagi. Saatnya kita menimba. Jadi caranya memang begini saja. Kita membuang air yang ada di dalam bendungan keluar supaya agak lebih surut sedikit. Jadi memang cara ini yang paling efektif untuk mencari ikan di tempat yang tidak terlalu besar, aliran sungainya kecil, jadinya gampang kita untuk nimba airnya. Tapi kalau misalnya sungainya besar itu susah. Pelepah sagu yang disulap menjadi timba memang benar-benar berfungsi dengan baik. Air yang terbendung menjadi lebih mudah dikuras. Saya pikir awalnya mustahil, ini airnya bisa agak sedikit surut, ternyata beneran surut loh. Tuh, ini udah agak berkurang. Tambelnya sudah, nih kita sekarang cari ikannya. Biasanya kelihatan nih dari permukaan. Wah, ikan! Dapat ikan! Ini dia ikannya. Ikan mujair. Mujair ya? Wah, ini saya dapat ikannya kecil. Kalau di sini memang banyaknya ikan mujair dan juga biasa dapat apa lagi Om selain mujair? Gurami. Ikan gurami. Saat musim kering seperti ini, ikan-ikan kecil seperti inilah yang paling mudah ditangkap. Ikan-ikan dengan ukuran yang lebih besar biasanya menyukai tempat yang dalam. Nah, jadi memang kesulitannya kalau kita nangkap ikan karena pakai tangan. Jadi ikannya masih agak gesit, apalagi kecil-kecil begini, susah ditangkapnya.
Tangkapan ikan hari ini bersama saya dan juga Om-Om. Memang hasilnya tidak terlalu banyak dan juga kecil-kecil, tapi tidak apa-apa. Habis ini saya mau langsung bikin menjadi olahan khas di suku Kombay. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om! Peracikannya, jadi memang tidak pakai bumbu sama sekali, hanya dicampurkan sagu, terus kita taburi lagi di atasnya, dikasih ikan, baru sagu lagi. Nanti akan ditutup pakai kulit kayu yang tadi sudah dibakar. Inilah cara masak khas masyarakat suku Kombay. Apapun lauknya akan disajikan bersama sagu seperti ini. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain bisa dicampur dengan ikan, sagu juga ada olahannya lagi. Kalau di sini dijadikan bola sagu. Sagu bola. Sagu bola, terbalik, sagu bola. Berhubung stok sagu masih banyak, biasanya masyarakat pun mengolah sagunya sendiri. Sagu bola menjadi menu yang biasa dibuat ketika berada di alam bebas seperti ini. Kepal-kepal seperti ini pakai tangan saja, habis itu dicampur air. Nah, airnya ini sebenarnya fungsinya untuk merekatkan sagunya ya, biar dia tetap bundar, nggak hancur. Sagu kemudian dibakar agar matang. Sederhana dan mudah membuatnya, menjadi alasan sagu bola ini dibuat. Bola sagunya sudah matang, bisa langsung kita nikmati. Saya penasaran dari tadi, soalnya bentuknya seperti bakso. Tapi ini sagu, agak sedikit lengket tuh. Rasanya sama seperti sagu lempe. Panas. Kalau dari bentuknya mirip seperti oncom ya. Kayak oncom yang dikasih ikan gitu atasnya. Kuliner khas memang selalu dipengaruhi potensi yang ada di suatu daerah tersebut. Seperti sagu, dari pelepahnya yang menjadi alat tangkap ikan, hingga bahan masakannya sepertinya sudah menjadi ciri khas masyarakat Papua. Tentu saja, setelah petualang yang panjang, makan-makan ini selalu menjadi bagian yang saya suka. Ini rasanya, kalau sagunya sebenarnya hambar, tapi kenyal dan juga mengenyangkan. Saya baru makan beberapa suap tapi sudah lumayan kenyang. Dan yang bikin spesial lagi ini ikannya. Tidak pakai bumbu apapun tapi ikannya gurih sekali. Lihat dari pohonnya ini ngingetin saya seperti pohon lontar, hanya dia ukurannya jauh lebih besar dan juga lebih tinggi. Memang sepintas mirip lontar dan sagu, namun pohon gewang atau gebang berbeda genus dengan keduanya. Ini pohonnya tebal banget, jadi harus benar-benar dikapaknya penuh tenaga dan juga butuh waktu yang cukup lama. Biasanya Bapak potong ini bisa sampai 1 jam katanya. Tidak kena sasaran, Pak. Wah, Bapak. Langsung bergetar. Saking besarnya. Sampai ada getarannya.
Pohon putak punya kemampuan hidup tinggi karena punya akar yang kuat mencengkeram tanah. Ketahanan dan kandungan karbohidratnya inilah yang menjadikan putak sebagai alternatif makanan pokok masyarakat Naibonat ketika musim paceklik. Jadi yang diambil bagian daging yang dalam seperti ini berwarna putih. Ini biasanya sih juga bisa untuk makan ternak ya Pak ya, ampasnya. Tapi kalau saya gigit, ini enak, cukup enak. Tidak ada rasa pahit sama sekali. Satu pohon putak mampu menghasilkan lebih dari 6 kuintal potongan putak. Ini kalau di sini habis ngambil putak, ini kita harus nariknya masih pakai alat tradisional, namanya kalau di sini tarik putak. Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah membawa bongkar Proses menjadi putak, sebelumnya kita harus mencacah bagian dalam pohonnya dulu sampai menjadi tipis-tipis seperti ini. Karena kalau misalnya dipotongnya tebal-tebal, dia nanti susah keringnya dan juga nggak bisa ditumbuk ya Pak, susah. Nah ini karena proses jemurnya harus membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 hari. Untungnya Bapak punya stok yang sudah dijemur selama 4 hari ya Pak? Iya. Udah 4 hari apa 5 hari ini Pak? Ini kurang lebih 4 hari. Oh, ini kurang lebih 4 hari menjadi seperti ini untuk mendapatkan hasil tepung yang baik. Karena kalau misalnya nggak dijemur, nanti dia hasilnya tidak akan menjadi tepung, bahkan bisa jadinya lembek dan juga berjamur. Jadinya nggak bagus, harus pakainya yang sudah kering seperti ini. Ayo Pak, kita bawa ya. Proses tumbuknya di sini masih sangat tradisional, pakai lesung dan juga alu. Kalau Bapak biasanya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mendapatkan bubuk yang halus. Kalau berdua ya sekitar 15 menit lah ya Pak ya. Meski sederhana, proses pengolahan putak cukup panjang. Proses selanjutnya hampir sama dengan pembuatan tepung palma lain. Hati-hati ya, apa namanya? Dengan pengayakan untuk memisahkan bagian halus dari seratnya. Bagian yang masih kasar kemudian akan ditumbuk lagi. Ini ada yang lebih menarik lagi di sini. Jadi proses untuk ayak yang tadi sudah ditumbuk tapi kasar itu dimasukin ke dalam kain seperti ini, lalu kita goyang-goyang di dalam baskom supaya tuh, ini asap-asapnya yang akan menjadi tepung halusnya. Untuk membuat pati, serbuk halusnya kemudian dicampur air. Adik, nggak usah. Nah ini setelah diendapkan hasilnya menjadi seperti ini, tapi berhubung kalau misalnya kita habis ngendapin itu harus didiamkan dulu selama 1 hari untuk menjadi bahan yang seperti ini dan bisa diolah. Bapak untungnya punya stok lagi yang sudah didiamkan selama 2 harian ya Pak ya? Iya. Kelapa parut menjadi alternatif bahan campuran supaya putak lebih padat dan tidak lengket saat dibentuk pada lempengan bakar. Ini kalau dari cara masaknya pun sangat unik. Jadi memang menggunakan kalau di sini tuh babilan alat masaknya seperti lempengan dari tanah liat. Jadi memang awalnya tuh dipanasin dulu sampai benar-benar panas, baru jadinya dituang ke situ, baru dibakar. Terus kalau udah dibakar itu jadi saling tindih seperti ini nih. Tuh. Jadi yang bawahnya sudah terkena panas dari atas, nanti yang atasnya kita taruh lagi, ditukar lagi sama yang bawahnya. Babilan yang sudah panas
serta bara api yang terus menyala membuat putak cepat matang. Tidak sampai 1 menit, putak bakar siap dinikmati. Saya cobain ya, Pak. Iya. Sesuai dengan aromanya yang tadi pas dibakar itu, keluar udah menggugah selera. Pas dicobain, ini rasanya enak banget, Pak. Ini saya baru makan 1 lempeng aja udah berasa kenyang sekali. Karena memang putak ini biasa dimakan sama masyarakat untuk menjadikan pengganti nasi. Jadi bisa dimakan sama ikan, bisa juga sama ayam, bisa sama sayur, atau bisa jadi cemilan seperti sekarang ini. Bahkan lebih enak rasanya. Ini tanpa pengawet, tanpa bahan kimia juga, jadi jauh lebih sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hai Pak, makan aja Pak. Jaring menjadi alat andalan untuk menangkap ikan. Dengan jaring, ikan target akan didapat dengan mudah dan cepat. Kegiatan mencari ikan telah lama dilakoni para wanita di Pulau Buru. Tak heran, wanita buru juga sangat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Teknik jaring ikan paling populer di kawasan ini. Selain ramah lingkungan, hasil tangkapannya lebih banyak. Waktu ideal untuk menjaring ikan yakni pagi dan sore hari. Waktu di mana sinar matahari tidak terlalu kuat. Nah, ini kita udah sampai di lokasi untuk jaring ikan ya. Biasanya itu jaraknya 200 meter dari darat, nggak terlalu jauh. Jadi di tengah-tengah sini saja. Itu udah banyak ikan ya, Mama? Iya, banyak ikan. Butuh waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk mendapat hasil maksimal. Tak ada target pasti. Bagi para mama, seberapapun hasil akan tetap dibawa pulang sebagai bekal makan keluarga. Oke, tarik lagi. 1, 2, 3. Dapat ikan. Perlahan-lahan. Wah, tangkapan hari ini lihat banyak banget. Ini ada ikan apa? Tato. Oh, ini. Ikan kewang. Nih yang warnanya biru ini ada ikan tato. Ini ikan kewang. Ini kapas. Mana? Ini ikan kapas. Besar. Mama masih hidup. Aduh. Ayo Mama. Keburu. Nanti dia lepas lagi. Loncat. Tarik. Kesabaran saya dan para mama berbuah hasil. Yeay! Ini tangkapan saya dan mama hari ini lumayan banyak. Habis ini saya sama mama mau langsung masak aja. Mau langsung masak ikan kuah asam. Udah lapar, habis jaring, enak langsung makan. Ayo Bapak! Makan patita. Tradisi makan bersama ala orang Maluku termasuk warga Pulau Buru. Tak sembarang makanan. Biasanya dalam acara patita, makanan berasal dari hasil kebun atau hasil tangkapan laut. Ikan kuah asam menjadi menu utama acara makan patita kali ini. Ikan mengandung banyak gizi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan tubuh. Kenapa nih kok pada sedih? Dalam olahan kuah asam, bumbu yang dipakai yakni tomat, cabai, kunyit, serai, dan tak ketinggalan jeruk nipis. Rasa asam yang dominan dari kuliner khas timur Indonesia ini bertujuan memperkuat rasa masakan serta menetralisir bau amis pada ikan.
Nah ini dia ikan kuah asamnya sudah matang. Ini adalah menu utama untuk nanti kita akan makan patita atau makan bersama. Kelihatannya tuh udah enak banget tuh. Udah berwarna-warni, ada cabai, tomat segala macam masuk tuh ke dalam. Dari wanginya aja udah asem. Enak kayaknya nih mama, seger. Alright, oke sip, kepenuhan. Siap. Sudah siap untuk disajikan. Ikan kuah asam, udah wangi banget mama, nggak kuat. Ayo makan. Selain kuah asam, ada beberapa menu lain yang diolah para mama. Senoli, makanan khas desa Tanjung Karang. Nah ini sekarang saya lagi mau buat olahan khas di desa Tanjung Karang. Nah ini disebutnya senoli. Ini bahannya cukup dengan kelapa yang sudah diparut dan juga sagu. Tuh, disangrai, nanti jadi. Tapi seperti apa ya mama jadinya, saya juga masih penasaran. Cemplungin semua. Kreatif, kelapa ternyata bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Pembuatannya pun mudah. Di Pulau Buru, senoli menjadi hidangan wajib saat menggelar pesta. Nah ini dia senolinya sudah jadi, bentuknya seperti ini. Ini mirip-mirip sama kue rangi ya. Cobain, mama boleh nyolek? Boleh rasa. Sama kayak kue rangi. Sama banget, cuma yang kalau rangi kan manis, ini tidak ada rasanya karena tidak dikasih garam atau gula. Biasanya makan patita digelar di pesisir pantai atau halaman rumah warga. Tak hanya pada acara adat, kini acara makan patita semakin rutin dilakukan ketika ada berbagai acara pertemuan warga. Patita salah satu cerminan kuatnya rasa kekeluargaan dari masyarakat Pulau Buru. Selain ajang silaturahmi, patita juga bisa menjadi cara untuk mempererat tali persaudaraan. Rasa dari ikan kuah asamnya udah nggak diraguin lagi, asin, asem, seger. Apalagi biasanya di sini disandingkannya dengan kasbi sama senoli dan juga papeda kesukaan saya. Wah, ini enak banget, nikmat, apalagi dimakannya rame-rame. Hidangan yang tersedia sungguh memanjakan lidah saya. Enak! Makan patita ini atau makan bersama, selain memang membuat semuanya menjadi lebih dekat, itu lebih nikmat dimakannya rame-rame. Terus masaknya juga bareng-bareng, dihabisinnya juga sama-sama, jadi lebih nikmat. Tuh, ikutin jejak saya, jajak petualang! Hari ini saya lagi ada di Teluk Bara bersama masyarakat Tunwai Ruba. Nah, lagi mau lomba kole-kole. Tapi selain menjadi tradisi, ini juga adalah salah satu media hiburan untuk masyarakat di sini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam bahasa Buru, kole-kole bermakna perahu kecil sederhana. Tak ada layar ataupun mesin. Perahu kole-kole biasanya terbuat dari satu batang pohon utuh yang langsung dibentuk. Jenis kayu yang dipakai untuk membuat kole-kole berasal dari pohon ketapang atau bitanggur. Jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke garis finish hanya sekitar 5-10 meter. Sementara di ujung garis sebuah tong yang mengapung menjadi tanda perahu untuk berbalik arah. Bagi orang baru seperti saya,
Mengendalikan kole-kole benar-benar membutuhkan konsentrasi penuh. Salah gerak ataupun keseimbangan bisa mengakibatkan perahu terbalik. Butuh kecepatan dan kekuatan tangan dalam mendayung untuk bisa sampai ke garis finish. Wah! Selain menjadi hiburan, ini adalah salah satu olahraga. Ini ngedayungnya capek banget. Terus apalagi si kole-kolenya ini ukurannya hanya sekitar 3 meter. Jadi kalau misalnya kita bergerak sedikit itu akan oleng. Jadi harus hati-hati. Jangan banyak gerak, kalau enggak jebur. Aduh. Selain orang dewasa, permainan kole-kole ini juga dimainkan sama anak-anak kecil. Nah ini sekarang anak-anak kecil yang lagi mau lomba kole-kole. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Ayo Pak, boleh dimulai. 1, 2, 3. Kemampuan mendayung masyarakat dusun Wairuba memang tak diragukan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bagi warga Wairuba, keberadaan perahu kole-kole tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Tak hanya untuk dilombakan, kole-kole juga menjadi alternatif transportasi masyarakat. Anak-anak kecil ngedayungnya lebih lincah daripada orang dewasa karena badannya masih kecil kali ya, jadinya gampang. Kalau saya sih tadi berat. Ayo! Ayo dikit lagi! Telah menjadi bagian dari tradisi, membuat kole-kole wajib dipelajari kaum muda Wairuba, termasuk anak-anak. Dayungnya lepas! Anak dua ini cowok, iyalah badannya udah gede-gede, yang itu masih pada kecil tuh. Ayo semangat! Capek ya? Aduh perempuan loh, anak kecil ikut. Apa rasanya capek? Iya. Pegal? Pegal? Pegel kasihan. Istirahat dulu, istirahat. Aduh. Ya kalah! Bagi saya, pengalaman berlomba kole-kole sangatlah berharga. Kalah menang bukan jadi tujuan utama, tapi lebih kepada kebersamaannya. Ikuti jejak saya!